Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset kembali ramai dibicarakan. Ketua Komisi 3 DPR RI Bambang Wuryanto menegaskan, tidak bisa berbuat banyak untuk mengesahkan RUU tentang perampasan aset. Jika pemerintah ingin RUU perampasan aset disahkan, maka harus melobi Ketua Umum Partai Politik terlebih dahulu. Pak Mahfud tanya pada kita, tolong dong undang-undang perampasan aset dijalanin. Republik di sini ini gampang Pak Senaya nih. Lobbynya jangan di sini Pak. Ini Korea ini semua nurut bosnya masing-masing. Di sini boleh ngomong kalah Pak. Bambang Pacul ditelepon, Ibu Pacul berhenti, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di kajian online. RUU perampasan aset rupanya telah benar-benar diboikot oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Kenapa saya sampai sejauh itu mengatakan bahwa RUU ini sudah tidak punya harapan? Karena hari ini teman-teman, RUU perampasan aset telah resmi tidak masuk dalam prolegnas nasional DPR RI atau program legislasi nasional, yaitu undang-undang yang diprioritaskan untuk diselesaikan. Bahkan ini DPR malah mengumumkan akan segera melakukan pembahasan revisi Undang-Undang Polri setelah sebelumnya DPR telah merampungkan, telah memparipurnakan dan juga mengesahkan RUU TNI atau ini revisi Undang-Undang TNI. Nah, ada pertanyaan teman-teman, kenapa pemboikotan ini sekarang sudah terang-terangan? Kalau sebelumnya DPR kita memang sembunyi-sembunyi untuk menghalau atau ini ya, menghindari pembahasan RUU perampasan aset, tapi saat ini DPR malah terang-terangan teman-teman di muka umum, bahkan di sidang DPR tersebut sendiri mengatakan bahwa kami tidak berani, kami tidak bisa dan kami tidak mau mengesahkan RUU perampasan aset tanpa persetujuan ketua partai politik kami. Dan ini tentu menyakiti hati kita semua. Pemboikotan ini tidak bisa rakyat biarkan. Jadi buat teman-teman, ini mahasiswa, buruh, siapapun yang ingin pemberantasan korupsi terus ditegakkan, RUU perampasan aset harus kita dorong. Karena kalau misalnya rakyat sendiri sudah lelah, rakyat sendiri sudah acuh, maka siapa lagi yang akan memperjuangkan nasib bangsa kita? Karena kalau kita biarkan teman-teman, ini Dewan Perwakilan Rakyat kita membuat undang-undang seenaknya, sekarepnya, ya pesanan yang kalau misalnya dibayar ya kami bisa bikin undang-undang. Tapi kalau undang-undang itu pro rakyat, pro pemberantasan korupsi, ya mereka pasti tidak akan pernah mau. Ini miris teman-teman. Padahal Pak Prabowo terbaru sudah memerintahkan ini jajarannya, salah satunya Menteri Hukum, untuk menegaskan bahwa RUU perampasan aset harus diselesaikan di era pertama Pak Prabowo. Kita tahu Pak Prabowo sudah hampir teman-teman setengah tahun memimpin, dari Oktober lalu, sekarang sudah masuk bulan Maret, sudah hampir setengah tahun memimpin. Kiprahnya juga sangat dinantikan, yaitu untuk meresmikan RUU perampasan aset. Coba kita bayangkan, kemarin ada korupsi timah 300 triliun, cuman berapa persen uang yang bisa dikembalikan ke negara? Ada korupsi Pertamina yang hampir mencapai 1 triliun, 1000 triliun loh. Berapa persen yang dikembalikan? Dalam informasi yang kita dapat, pengembalian aset negara sampai saat ini dari tindak pidana korupsi hanya 7%. Jadi kalau misalnya korupsinya 100 triliun, yang kembali ke negara itu cuma 7 triliun. Sisanya kemana? Ya dibagi-bagi. Dan itu teman-teman harus kita hentikan. Dewan Perwakilan Rakyat kita yang sudah kita pilih kemarin di Pilkada serentak pada 2024 harusnya menyampaikan aspirasi rakyat, menyampaikan keinginan rakyat di perwakilan kita di Senayan, tapi malah mengkhianati kita semua. Kita bakal tengok teman-teman, ini ketegasan dari Presiden Prabowo Subianto yang memerintahkan jajarannya memberikan pressure, memberikan tekanan kepada anggota dewan, kepada pimpinan Dewan Perwakilan kita di DPR yang sengaja memboikot pembahasan RUU perampasan aset. Yuk teman-teman, kita simak video selengkapnya. Perampasan aset tidak pernah lepas komitmen dari Bapak Presiden Prabowo. Dan Kementerian Hukum bekerja sama dengan PPATK, juga dengan KPK, terus kami melakukan koordinasi. Tetapi sekali lagi, sebuah undang-undang itu adalah keputusan politik.
saja undang-undang perampasan aset saat ini setiap saat pemerintah siap ajukan, tetapi sekali lagi butuh waktu yang cukup untuk kami mengkonsolidasi semua kekuatan partai politik maupun fraksi-fraksi yang ada di DPR. Saya rasa tak ada maksud ini soal bahkan kita mengusulkan supaya itu bisa dibahas bersamaan nanti ya, bersamaan. Tetapi sekali lagi bahwa komitmen pemerintah dan Anda teman-teman bisa saksikan bagaimana upaya Bapak Presiden Prabowo untuk menegaskan kepada seluruh aparat penegak hukum maupun kepolisian, kejaksaan, KPK untuk menegakkan aturan-aturan yang terkait dengan tindak pidana korupsi. Ya, oke ya. Saya ingin mengusulkan begini, sulit memberantas korupsi itu. Tolong melalui Pak Bambang Pacul, Pak, tolong Pak, undang-undang perampasan aset tolong didukung Pak. Biar kami bisa ngambil begini-begini nih Pak. Tolong juga pembatasan belanja uang kartal didukung Pak. Karena orang korupsi itu Pak, nurunkan uang dari bank 500 miliar dibawa ke Singapura, ditukar dengan uang dolar, lalu dia bilang ini menang judi karena di Singapura judi sah. Lalu dibawa ke Indonesia sah. Padahal itu uang negara Pak. Itu pencucian uang Pak. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo mendorong agar RUU tentang perampasan aset segera disahkan. Saya mendorong agar RUU tentang perampasan aset dalam tindak pidana dapat segera diundangkan. Dan RUU pembatasan transaksi uang kartal segera dimulai pembahasannya. Sementara Kepala Bagian Pemberitaan KPK, Ali Fikri menyebut, saat ini momen yang tepat untuk mengesahkan RUU perampasan aset, menyusul banyak laporan masyarakat terkait gaya hidup hedonis penyelenggara negara. Ketika ada beberapa laporan masyarakat, ya atensi masyarakat terkait dengan gaya hidup dari penyelenggara negara, misalnya terlebih saat ini KPK juga sedang melakukan proses penyidikan terkait dengan perkara yang terbaru yang sempat ramai menjadi pemberitaan. Saya kira ini waktu yang tepat untuk segera mensahkan RUU perampasan aset sebagai support dari penegakan hukum tindak pidana korupsi yang sedang kami lakukan ya. Karena pada gilirannya kan setiap perkara korupsi pasti ujungnya adalah adanya perampasan aset. RUU perampasan aset telah diusulkan menjadi legislasi prioritas sejak tahun 2012. Draft RUU perampasan aset sempat diajukan pemerintah ke DPR pada 2 Februari 2015, namun tak ada kelanjutannya. Tahun ini, RUU perampasan aset masuk dalam program legislasi nasional Prolegnas Prioritas. Namun diyakini, pemerintah dan DPR belum membahas. Kehadiran Undang-Undang Perampasan Aset sangat mendesak untuk memudahkan merampas aset pelaku kejahatan korupsi. Lalu mengapa Komisi 3 DPR RI hingga kini seakan tak berani membahas dan mengesahkan RUU perampasan aset? Kita berbincang langsung dengan anggota Komisi 3 DPR RI Trimedia Panjaitan. Selamat malam, Pak Trimedia. Selamat malam, Mbak. Jadi sampai sekarang tuh apa sih hambatannya? Kenapa seakan Komisi 3 DPR ini tidak membahas sama sekali? Parpol ini tidak membahas sama sekali soal RUU perampasan aset. Apa yang jadi kendala? Pertama, ini bukan domainnya Komisi 3, Mbak. Karena proses pembahasan rancangan undang-undang di DPR itu adalah DPR ketemu dengan pemerintah, kemudian ada list RUU yang akan dibahas, ada yang jangka waktu 1 tahun, ada yang 5 tahun, ya biasanya seperti itu. Kemudian setelah itu disepakati mana yang prioritas, dan prioritas ini nanti akan dilihat, misalnya kalau soal narkotik itu diserahkan kepada Komisi 3, soal RUU MK diserahkan Komisi 3, yang lain-lain bisa ditaruh, misalnya tempo hari Ciptaker itu pansus, semua komisi dilibatkan. Jadi ini bukan domainnya Komisi 3, Komisi 3 akan mengerjakan seandainya ada perintah atau surat pimpinan DPR yang meminta Komisi 3 menyerahkan untuk mengerjakannya. Jadi bukan domainnya Komisi 3, ini domainnya DPR. Khusus lagi kita belum tahu di balik sudah sampai mana. Nah, begitu, Mbak.
Kalau tadi Pak Bambang Pacul bilang bahwa ya kalau DPR sih oke-oke aja, asal ada restu dari para ketua umum parpol. Sejauh ini memang belum adakah bahasan begitu dari partai politik, belum menganggap ini sesuatu yang Pak prioritas? Bambang Pacul, kita menafsirkannya terlalu sempit. Padahal Pak Bambang Pacul itu bicara umum. Karena apapun partai anggota DPR adalah perpanjangan tangan partai. Saya menjadi anggota DPR dari fraksi PD Perjuangan karena diusulkan Ibu Ketua Umum dan Pak Sekjen menjadi caleg, kemudian saya bertarung, saya terpilih. Jadi bukan semata-mata karena Trimedia Panjaitan saya bisa jadi anggota DPR, tapi oleh partai. Kedua, biasanya ada pertemuan berkala dengan DPP. Nah, ketiga, biasanya komunikasi itu ketua fraksi dengan DPP. Apakah ketua umum, apa sekjen, ataukah dalam rapat-rapat DPP. Karena itu, saya kira hampir semua partai politik, termasuk PDI Perjuangan, ketua fraksinya itu adalah DPP partai. Sehingga mereka bisa, ketua fraksi itu berkomunikasi, menyampaikan apa yang menjadi garis politik dari partai, apa yang menjadi termasuk mengawasi anggota DPR yang suka tidak masuk, atau habis absen, habis bertanya tapi kalau dia di PDI keluar. Perjuangan sendiri di tingkat fraksi misalnya belum pernah dibahas soal ini. Kita belum pernah bahas, Mbak. Ini kita belum pernah bahas dan kita juga belum tahu apakah pemerintah dengan DPR, dalam hal ini tentu DPR diwakilkan oleh Badan Legislasi, sudah sepakat untuk membahas ini. Nah, kalau sekarang kan begini, dengan adanya kasus... Kemudian dengar dulu, Mbak. Kemudian disampaikan kepada paripurna, kemudian paripurna. Ya, alurnya sudah tahu Pak Trimedia. Oke. Nah, tapi begini, yang ingin saya sampaikan begini. Karena kan sejak adanya kasus Rafael Alun misalnya itu salah satu triggernya saja pemicu. Banyak misalnya kelompok masyarakat bilang bahwa harusnya ini ada pembahasan dan pengesahan RUU perampasan aset, atau Pak Mahfud juga di depan Komisi 3 kan bilang didorong RUU perampasan aset. Tapi kalau sampai sekarang belum dibahas ada pemerintah dan balik misalnya. Enggak, Pak Mahfud itu kan baru bilang rapat kemarin. Iya, oke. Nah, tapi kalau dari DPR sejauh ini menganggap ini perlu atau tidak Pak Trimedia? Sebentar, Mbak. Dan Pak Mahfud itu menyampaikan itu prolog. Ya, sebelum dia menyampaikan yang umum, dia sampaikan prolog. Pada saat kita beberapa bulan yang lalu rapat dengan Pak Mahfud, dia nggak ada menyampaikan ini, Mbak. Baru kemarin disampaikan, mungkin ada peristiwa ulun itu, kemudian itu disampaikan. Nah, sekarang ini DPR tanggal 14 minggu depan kita sudah reses. Hari Jumat libur Pasca. Kalau dilihat dari timetable ini, apalagi kita tahu bulan 6 sudah ada DCS, ya semua konsentrasi orang, ini sudah tahun politik, itu menurut prediksi saya sudah agak sulit ya. Kenapa misalnya pemerintah tidak dari 2 tahun yang lalu mendorong ini kalau misalnya ini menjadi prioritas yang sangat penting bagi pemerintah. Kalau saya tidak salah ingat, Pak Jokowi itu menyampaikan apa yang ditayangkan tadi itu tahun lalu ya. Akhir tahun lalu Pak Jokowi menyampaikan. Oke, jadi sejauh ini tidak mungkin ya kalau dari masa saat ini untuk dibahas begitu ya Pak Trimedia. Kalau lihat dari timelinenya yang ada ke depan, agendanya nampaknya tidak mungkin dibahas. Kalau saya lihat constraint waktunya ya, itu menurut saya pribadi itu kelihatannya sulit ya. Oke. Kenapa? Kami itu minggu depan sudah reses, kemudian kami 1 bulan akan reses, masuk bulan berarti bulan 4, bulan 5. Nah bulan 6 itu sudah DCS, daftar caleg sementara. Ya, pada saat pembahasan undang-undang, absen itu penting, quorum itu penting. Apakah quorum bisa terpenuhi? Kalau katakanlah pemerintah dengan DPR sudah sepakat undang-undang ini dibahas. Saya khawatir dalam pembahasannya anggota yang ada sekarang ini tuh. Oke, Pak Trimedia, tampaknya terputus komunikasinya. Kita sudah terhubung juga dengan Pak Pahala Nainggolan, Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK. Pak Pahala, selamat malam. Selamat malam, Mbak. Tadi Pak Trimedia sebelumnya menyampaikan kalau lihat dari timelinenya sejauh ini tampaknya mustahil begitu untuk dibahas RUU perampasan aset. Tapi kalau dari KPK melihat seberapa penting sebenarnya ini untuk dibahas dan diwujudkan? Kalau penting ya tentu saja penting. Saya pikir semua orang juga merasa ini penting ya. Di samping itu kita seingat saya dulu
di pimpinan yang lama sebenarnya dua yang kita bahas gitu, yang kita ingin dorong gitu selain perampasan. Yang kedua pembatasan transaksi tunai gitu. Jadi waktu itu kita lihat dua ini kalau bisa sejalan itu sangat baik gitu. Yang satu buat pencegahan gitu di pembatasan transaksi tunai, yang satunya lagi untuk lebih ke penindakan dalam bentuk perampasan gitu. Jadi kalau teknisnya tentu saja Pak Trimet dan anggota Dewan plus pemerintah, kami di KPK melaksanakan undang-undang saja gitu. Kalau bilang penting ya penting, wah itu penting. Bukan hanya perampasan tapi satu lagi pembatasan transaksi kartal atau tunai. Jadi kalau dari KPK melihatnya dua itu. Pembatasan transaksi kartal juga tadi soal perampasan aset dikemukakan lagi oleh Pak Mahfud kemarin, Pak Pahala. Tapi dikatakan Pak Trimedia harusnya ini jauh-jauh hari kalau mau dijadikan prioritas oleh pemerintah 2 tahun lalu, bukan sekarang, waktunya sudah mepet. Pak Pahala lihatnya apa sih yang jadi kendala sebenarnya untuk RUU ini didorong oleh pemerintah maupun DPR? Waduh, sekali lagi Mbak, kami di KPK ini pelaksana undang-undang, jadi pemerintah yang bekerja sama dengan legislatif Mbak gitu. Tapi kalau dibilang penting itu penting. Dan seingat saya bukan 2 tahun yang lalu, mungkin udah 10 tahun yang lalu kita bahas ini bolak-balik gitu ya. Isunya sudah dua ini, perampasan dan pembatasan kartal. Karena waktu itu kita bilang laporan harta ini juga kurang giginya. Kalau tidak ada misalnya sanksi buat yang terbukti misalnya menyembunyikan harta dan segala macam, dan kita lihat ada peluangnya lewat RUU perampasan. Kita pikir itu Mbak. Oke, ini dianggap penting. Terakhir Pak Trimedia, kalau KPK bilang penting, jadi bagaimana solusi ke depannya? Ya meskipun di saat ini tidak mungkin dibahas ya, kalau di timeline yang tersisa Pak Trimedia, tapi ke depannya apa sih yang bisa didorong agar ini terwujud? Kalau Pak Pahala bilang bahkan tadi sudah 10 tahun lalu ini dibahas, tapi tidak ada hasil. Kalau saya jujur aja suka dengan cara-cara Pak Mahfud itu, ya. Dia tweet, kemudian jadi rame, kemudian juga semua aparat penegak hukum bekerja, ya. Sehingga kita harapkan termasuk sementara ini di Kemenku apa yang disampaikan oleh Pak Mahfud, seandainya betul, katakanlah 35T, yaitu berapa banyak uang yang bisa kita selamatkan. Apa yang ada sekarang, di samping kita juga melihat bagaimana pertemuan pemerintah dengan DPR, apakah ini masih memungkinkan dibahas di sisa masa jabatan. Karena kita pemilu legislatif itu 14 Februari 2024 ya. Kemudian DCS itu daftar caleg sementara itu sudah akan keluar bulan Juni. Jadi ya. Yang tapi diharapkan bisa. Dan kita akan bicara kalau pembahasan undang-undang itu mencari korup. Ya teman-teman, barusan kita telah simak selengkapnya itu keterangan dari para pemangku kebijakan kita, dari Dewan, dari pemerintah, terkait susahnya atau sulitnya RUU perampasan aset ini untuk disahkan. Padahal di sini Pak Jokowi dulu telah mengeluarkan surat presiden untuk memerintahkan Dewan Perwakilan Rakyat kita, DPR kita untuk segera memulai pembahasan RUU perampasan aset. Beletnya sudah ada, draftnya sudah ada, apalagi alasannya. Tapi ya sampai akhir jabatan Ibu Puan Maharani di kemarin teman-teman sebelumnya ya RUU perampasan aset belum kunjung disahkan. Dan di saat kepemimpinan kedua Ibu Puan Maharani ya RUU perampasan aset ini malah nggak masuk prolegnas. Kita bakal tunggu apakah Pak Prabowo akan turun tangan, bakal turun gunung. RUU perampasan aset ini lebih baik dijadikan perpu saja, peraturan presiden lah, atau ya PP seperti apa mungkin baiknya biar perampasan aset ini bisa berjalan dan juga para koruptor bisa dihukum seberat mungkin, sekejam mungkin, dimiskinkan semiskin-miskinnya, biar nggak ada lagi pejabat-pejabat kita yang bisa nyaman hidup di tengah korupsi atau ya dari uang-uang rakyat yang selalu kita bayar lewat pajak-pajak kita setiap bulannya. Mungkin itu aja teman-teman informasi kita hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.